Amma ba'd. Sidang jamaah subuh Masjid At-Taqwa yang berbahagia, kita saat ini sedang menghadapi, orang bilang musimu asyadil khair, musim-musim penuh dengan kebaikan, Pak. Jadi kalau Rasulullah dulu itu syadda me'zarahu, ngencengi sarungi. Tapi bapak-bapak ngencengi sarung napa ngendori sarung, Pak? Jadi memang ya kalau Rasulullah itu justru di as-sulus al-akhir, sepertiga akhir dari bulan Ramadan itu justru katoke ditaleni. Tapi orang sekarang mungkin katoke dikendori, wis mulai ngoten nggih. Artinya Rasulullah itu ini momen gitu loh. Ini kesempatan, ini fursah zahabiyah, ini golden opportunity, kesempatan emas kita di sepertiga akhir ini. Allah memang meletakkan waktu-waktu itu ada keutamaannya masing-masing. Jadi kalau hari terbaik itu hari Al-Jumu'ah, hari Jumat. Silakan hari Jumat itu kalau mau bersedekah, berziarah kubur, kemudian khataman Quran dan lain-lain, pilih hari Jumat. Hajatan pengajian hari Jumat itu. Setelah hari Jumat apa Pak Torik? Hari Senin, Pak. Hari Senin itu afdhalul ayyam, ya, termasuk salah satu hari-hari yang baik. Sebab kenapa manusia yang paling agung lahir di hari Senin. Jadi asumu yaumal itsnin, aku berpuasa di hari Senin karena hari itu aku dilahirkan. Terus kemudian bulan juga yang paling bagus ya Ramadan. Setelah Ramadan apa Pak? Muharram. Ya. Nanti di sini saya baca. Tapi pelan-pelan saja. Tafaddalallahu ta'ala ala ibadihi bimawasimin wa nafakhatin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Dengan cara apa? Allah menyediakan sebuah musim-musim, ya, waktu-waktu tertentu, di mana waktu-waktu tertentu itu tada'af fihal hasanat. Allah melipat gandakan amal-amal kebaikan hamba-hambanya, termasuk sepertiga akhir bulan Ramadan. Wa tughfaru fiha dzunub, dosa-dosa diampuni. Wa tu'awidul abd fiha ma fatathu minal khairi fiha madha minal ayyam. Dan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan hamba. Allah juga mengampuni dosa-dosanya. Dan seorang hamba itu mendapatkan kebaikan yang tidak ia dapatkan di hari-hari yang lain. Saya pernah berucap di forum yang mulia ini juga, ya, bahwa Ramadan itu adalah syahrut taghyir, bulan perubahan. Yang dulunya pemalas sekarang jadi yang rajin. Yang dulunya kurang berani, pengecut, sekarang menjadi orang yang berani. Yang dulunya bakhil, sekarang menjadi dermawan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, mohon attitude atau tingkah laku yang baik-baik ini, yang sudah saat ini melekat dalam diri Bapak Ibu sekalian, setelah Ramadan purna, tolong dipertahankan, dilanjutkan. Ini makna dari la'alakum tatakun. Kalau kita garis bawahi, kalimat tatakun itu kan fi'il mudhari', ya, khobar dari la'ala yang menunjukkan bahwa tatakun yang dikehendaki itu adalah ketakwaan yang berkesinambungan, ketakwaan yang berkelanjutan. Jangan sampai takwane Bapak Ibu sekalian atau kita semuanya itu takwa nak Ramadan tok, nak poso tok, jadi Pak Kaji, jadi Pak Ustadz, jadi katakanlah
pakai pejis, ngaji Quran, tapi di luar Ramadan mungkin jadi baik preman atau preman gitu dan lain sebagainya. Jadi memang Ramadan itu menjadi bulan perubahan. Di sini ada satu hadis Bapak Ibu sekalian, satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba nanti dibuka di Sahih Muslim, ya. Hadis dari Abu Hurairah, safhah atau rokem nomor atau halamannya itu 1163. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, ditangkleti, ayyus sholati afdalu ba'dal maktubati, salat yang bagaimana ya Rasul, salat yang mana yang paling bagus atau paling afdal setelah salat wajib, wa ayyus siyami afdal ba'da syahri Ramadan, dan puasa yang paling afdal itu yang mana setelah puasa Ramadan. Kemudian Rasulullah menjawab, faqal afdalus sholati ba'da as-sholatil maktubah, sholat yang paling bagus setelah sholat wajib, as-sholatu fi jaufil lail, sholat di keheningan malam. Wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan, dan puasa yang paling bagus setelah puasa Ramadan, siyamu syahrillahil muharram, yaitu puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, soal yang ingin kami garis bawahi itu adalah ibadah sholat di keheningan malam. Kenapa Pak Tori kok di keheningan malam? Coba kita buka surat Al-Isra ayat ke-79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam itu maka bertahajudlah kamu sebagai bentuk kewajiban untukmu. Semoga Tuhanmu akan mengangkat tempatmu ke tempat yang mahmuda itu terpuji. Terus kemudian ada satu lagi Pak, satu hadis lagi, aqrabu ma yakunu rabb minal abdi fi jawfil lailil akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ah fakun. Waktu yang paling dekat antara Allah dan hambanya adalah waktu di pertengahan malam, jaufil lail. Apabila kamu bisa menjadi orang yang mengingat Allah di waktu itu, maka lakukanlah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu qiyamul lail sampai kakinya itu membengkak. Tawarromat kodamahu, kakinya menjadi besar, kakinya abuh gitu, karena Nabi qiyamul lail di malam hari. Tapi sendirian loh ya. Kalau jamaah tinggal kesepakatan bersama. Kalau memang di sini budayanya katakanlah qiyamul lail hanya setengah jam, kok Bapak Ibu ada yang imam 1,5 jam, win mesake jamaah liyane. Nggih. Karena tidak terbiasa. Jadi kalau sudah tahu mengko salate suwe khataman sejuz ya. Jadi di dalam salat itu 1 juz gitu. Ngentekke 1 juz 8 rakaat, berarti 1 rakaatnya itu setengah rubuk. 1 rakaat setengah rubuk, 2 rakaat 1 rubuk. Berarti dalam 1 juz itu kan ada 8 rubuk. Berarti pas 2 rakaat kuwi sak rubuk, mungkin 8 rakaat 1 juz. Kalau sudah diberitahu, bapak-bapak, ibu-ibu sing ra kuat ngadeg, siap-siap beto kursi kan gitu. Seperti di Klodran Indah itu juga sama. Qiyamul lailnya yang sepuh-sepuh itu bawa kursi enggak apa-apa. Terus kemudian di mana lagi yang bawa kursi? Di Kerten. Di Kerten juga sama. Bapak-bapak, ibu-ibu itu bawa kursi lipat dari rumah. Ya, dibawa supaya kita dapat keutamaan qiyamul lail, tapi
karena kita nggak mampu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Lah imam membaca surat yang panjang dan terus duduk itu udah. Nah, gini. Saya punya pengalaman Pak. Saya dulu iktikaf 10 hari terakhir itu pernah ke Alexandria. Itu memang teman-teman, kebetulan di Alexandria itu saya masjidnya itu masjid Salafi ya. Meskipun saya tidak ikut-ikutan, tapi ya apa yang baik saya ikuti gitu. Maksudnya apa yang baik ya saya terima gitu. Di masjid itu luar biasa Pak. Jadi ada dhabtul waqti, disiplin waktu. Wayai tangi yo tangi, dan dalam satu iktikaf itu 10 hari itu hafalan surat Al-Luqman, surat Al-Mulk, terus kemudian Al-Waqiah, ada 4 surat toh, 4 surat andalan orang-orang beriman itu loh. Itu dibaca, dihafalin. Nanti dapat hadiah HP gitu kalau yang paling cepat setoran itu. Alhamdulillah saya tidak dapat HP-nya, tapi pendek kata waktu qiyamul lail itu Pak, saya kan nggih mboten ngertos toh kalau di situ nanti imamnya dawa ngoten lho bacaannya. Ya saya sholat Allahu Akbar gitu. Ya khusyuk, tapi kok tak rasa-rasake yo suwe men gitu. Tapi teman saya namanya Absil, Abdurrahman Absil itu mau neng sampingku Pak, rokaat 1 2 di samping saya. Tapi kok wis ra ono, batinku ning ngendi bocah iki gitu kan. Terus imamnya Allahu Akbar gitu. Saya celingak-celinguk enggak ada orangnya, saya ke belakang. Imamnya sudah waladhdallin amin, saya masih ke belakang goleki Absil iki ning ngendi jane. Saya temukan dia di barisan bapak-bapak sepuh linggih Bu. Loh bayang kok. Padahal nom kados kula dhek linggih. Waduh. Siye iki jenggote dawane ra ukur ning linggih dhek ya. Wah, namanya Absil Abdurrahman, orang dari Padang sana. Jauh ya. Ya tapi menikmati. Ya kalau ndak mampu wong itu ibadah sunnah kok. Kalau nggak kuat berdiri memang nggih. Silahkan duduk. Tapi nikmati Bu. Saya lihat Absil sholat tuh nikmat. Jadi wah kayak mesti mbek turu ya saya. Ya saya lanjutkan. Nggih. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yahutsu sahabah ala qiyamil lail. Nabi mendesak para sahabat untuk mengerjakan qiyamul lail. Sawaun fil jama'atin, sawaun fi jama'atin au munfaridin. Baik itu secara jamaah maupun secara munfarid. Kalau soal jamaah qiyamul lail boleh Pak dikerjakan secara jamaah. Munfarid juga boleh. Termasuk sholat duha. Kalau sholat duha Bapak Ibu biasanya sendiri-sendiri, tapi kalau Bapak Ibu ada yang jadi guru atau ustadz atau pondok pesantren di mana gitu, sesekali boleh diselang-seling, sekali jamaah, sekali munfarid, sekali jamaah, sekali munfarid. Karena aslinya sholat sunnah itu dikerjakan secara munfaridin ya, atau munfarid sendiri-sendiri. Tapi kalau seandainya ya Pak, jenengan menggelar secara berjamaah tidak ada dosa. Tapi sesekali loh ya, tidak mendino jamaah terus duhanan. Sesekali dia dipakai jamaah, nanti ba'da sholat jenengan pimpin, itu untuk mendisiplinkan anak. Biasanya anak itu kalau habis sholat duha do cerita dewi-dewi ben ora cerita jenengan pimpin zikir atau jenengan pimpin doa. Allahumma inna duha al-duha uka wal baha uka wal jamala jamaluka. Terus kemudian sampai intinya itu Allahumma ingkana rizki fis samai fa anzilhu, ya Allah kalau rezekiku di langit turunkanlah. Wa ingkana fil ardi, kalau rezekiku itu di dalam perut bumi, fa akhrijhu, maka keluarkanlah. Wa ingkana ba'idan, kalau rezekiku itu jauh, faqarribhu, maka dekatkanlah. Wa ingkana mu'assairan fayassirhu, kalau rezekiku itu sulit, mudahkanlah. Wa ingkana haraman fatahhirhu, kalau haram halalkanlah. Itu doa sholat duha. Itu dibaca biasanya kalau sholat duha itu rakaat pertama surat Asy-Syams wa syamsi wa duhaha, rakaat kedua waduha walaili idza saja. Nanti kalau jenengan 2 rakaat, kalau 4 rakaat ayat atau surat berikutnya boleh dipilih aja. Kalau saya biasanya 4 rakaat, jadi lari-lari itu
saya biasakan, intinya kalau piketnya yang imam saya itu saya tak gelar secara jamaah, ayatnya suratnya wasamsi waduhaha, terus wadduha walaili idza saja. Ayat berikutnya ini biasanya kalau ndak al kafirun inna a'tainakal kautsar gitu. Ya tapi bebas, kalau yang ini bebas. Kalau yang ini memang maksur, ada anjurannya membaca surat Asy-Syams dengan ad-duha. Waqad harasu alaih, dan para sahabat pun berjuang untuk bisa melakukan qiyamul lail itu. Nah, di sini coba Bapak Ibu sekalian, ada beberapa keutamaan ibadah di malam hari. Yang pertama, tu'addu aktsaru tahqiqan lil ikhlasi. Ibadah di malam hari itu dapat mendorong kita mewujudkan keikhlasan. Walidzalika libu'diha min nadzratil ibadil akharin, ya. Karena memang ibadah di malam hari ki sapa sing arep delok. Siapa yang mau melihat itu siapa? Sepi rano wong. Jenengan teng masjid coba jam 2 tadi, waktu saya di Pandean malam Ahad kemarin, itu juga ada qiyamul lail 1 juz. Ya Allah, sing arep nonton sinten, dalan sepi. Ya, padahal itu jalan Pandean itu kan jalan menghubungkan Kaliyoso Solo, kuwi sepi ora ana wong. Jadi jenengan melaku itik-itik ke masjid itu ndak ada orang. Mbok mau pakai pakaian apapun ndak ada yang lihat. Terus di masjid juga digelapi. Jadi ki rupane sapa ya ora oleh ngerti ya. Tapi waktu qiyamul lail berjamaah, lampu imam dinyalakan, tapi yang lain tetap peteng. Ya. Itu ya sama Pak, 1 juz. Biasanya kalau yang 1 juz itu rokaat 1, 2 lumayan Pak, ada 3 soft setengahan lah ada itu. Tapi nanti rokaat 3, 4, 5, 6, 7, 8 semuanya pada ke belakang semua. Jadi jamaahnya itu makin maju karena entek Pak. Jadi di belakang ngapain Pak Torek? Ya nek leng klekaran, nek leng dolanan HP, nek leng turu gitu. Tapi ada momen sahur bareng gitu loh Pak. Nah, kok enggak tiap hari Pak Torik? Saya enggak ngerti. Kalau tiap hari atau endaknya itu tergantung panitia atau takmir gitu. Fala tusiru fil qalbi al-ajib waria. Jadi dengan ibadah di malam hari itu akan menjauhkan hati kita dari ujub dan juga riya. Riya itu apa? Pandangan manusia. Jadi kalau jenengan ibadah, termasuk saya itu kan, mohon maaf ibu-ibu bapak-bapak sekalian, penyakit saya itu adalah hubbul jah, hubbuz zuhur, hubbuz sana. Saya punya penyakit, biasanya semua ustadz silahkan ditanya, kalau dia memang mateng saripati ilmune, hatinya itu memang ingin sofi, pasti dia takut dengan apa yang disebut sebagai riya. Dia takut apa yang disebut sebagai hubbul jah itu Pak, hubbul zuhur itu seneng tampil. Jadi kayak gini tuh di tempat saya ada loh Pak. Angger wong nyekel mikrofon, wi wegah dijaluk wong liya. Intine dicekeli dhewe terus mikrofonnya itu. Karena dia memang seneng panggung gitu loh. Seneng tampil. Lah, seneng tampil itu muhlikat, itu merusak hati. Merusak amalan-amalan hati. Kalau dai biasanya rusaknya karena itu. Dia ingin syuhrah, ingin terkenal, dia ingin katakanlah bisa memikat orang dan lain sebagainya. Ini penyakit Pak, hati-hati. Nah, saya beristighfar atas dosa saya itu. Nanti Bapak Ibu sekalian juga sama, beristighfar atas dosa yang sering Bapak lakukan atau Ibu lakukan. Jadi memang Yusuf Qaradawi itu waktu di Doha pertemuan dengan para pelajar-pelajar dan pecinta beliau, termasuk kalau tidak salah Hidayat Nur Wahid itu datang di Qatar, di Doha. Waktu itu ya sama, hadza ghanimatul alim, khasara. Ini adalah ghanimahnya seorang alim, ini kerugian itu. Dia sampai berlinang air mata. Takut karena ini bisa merusak amalnya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, tu'addu a'dhamu masyaqqatan min ibadatin nahari.
ibadah di malam hari itu lebih sulit dibandingkan ibadah di siang hari. Tadi Pak Arif bangun jam pinten Pak Arif? Jam 3. Oh ya, alhamdulillah. Tapi mudah bangunnya. Bismillah. Pak Ardi? Tapi mudah Pak bangunnya Pak. Agak sulit. Ya, saya tadi ya jam 2 alarm saya sudah bunyi. Peng, pelo, lelo, lelo, leng gitu. Ya, itu alarm saya bunyinya itu Pak. Jambu alas kulit hijau. Karena aku yang paling banter dewe tak taruh di jauh gitu. Nanti kalau di samping saya dudulnya mati, jadi kono kan udah mateni lah. Bojoku paling anyel Pak, kalau alarmnya muni, wongnya tangi-tangi. Saya didupak-dupak nih, weh, kayak lu alarmmu gitu. Didupak-dupak seperti itu. Wis intine paling anyel lah, kalau dia itu paling anyel, alarm saya bunyi, tapi saya enggak tangi-tangi. Terus saya bangun. Tak matikan gitu, saya mau tidur, jolali, masak sego gitu. Akhirnya saya terus ya tangi Pak, dan saya tidak tidur, ya masak sego, saya alah cuma 2 orangnya ya secangkir saemprite turah Pak, enggak, saestu saempenten turah Allah. Lo soal sego irit tenan Pak, lah witekno piye gor wong loro, kuwi wae kuru-kuru kan gitu. Tapi kalau lemu-lemu ya mungkin ngentekke sak bakul gitu. Tapi pendek kata begini Pak, memang sulit. Wong artangi bengi iki sulit Pak. Nggih. Atau asyaddu masyaqqatan, lebih berat, lebih sulit dibandingkan ibadah di siang hari. Di malam hari kita isinya tadi ngantuk, dingin. Kalau orang takut dengan kegelapan ya dia takut gelap Pak. Dulu kalau di rumah bapak saya kamar mandinya kan di paling luar, paling belakang. Oren Pak, jadi jenek kebon pring gitu loh. Angger kesana wes wedi tenan. Jadi enten suara pring krek. Ngoten niku wis ki apa gitu kan. Jadi wedi itu, apalagi terus orang bilang, mburine omahe Pak Madi ke paling angker sak Jaten katanya. Katanya dulu ada musola, tapi musola jin itu. Ya memang petilasannya di situ ada batu-batu, tapi batinku batu Bu. Nggo ganjel kali lho Bu, supaya lemahnya mboten tergerus ketika nggih. Itu bukan batu musola, batu kali kok. Tapi orang-orang di situ yakin kalau di situ dulu ada musola dan dienggo salat jin-jin. Berarti jin apik itu batinku. Nggih. Tapi yo rada angker Bu. Saya dulu waktu belum ngerti apa-apa, waktu SMP SMA itu memang wedi. Jadi angger meh metu iki wedi rasane. Ya, soalnya kula nontonnya Jadi Pocong Pak. Ya. Mandra itu loh ya. Dulu kan Mandra itu jadi ada film Jadi Pocong itu marai wedi kula nggih. Nontonnya kuwi ya. Saiki nontonnya ku terlalu ya Bu ya. Ra wedi ya Bu ya. Nggih. Nggih. Dalilnya apa Pak Torik? Dalilnya surat Al-Ankabut ayat ke-69. Surat ke-29 ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Innallaha lama'al muhsinin. Dan walladzina, dan orang-orang jahadu yang berjuang mencari keridhaan Allah, fina, di jalan mencari keridhaan Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Apalagi Syekh Ibrahim Lakoni itu pernah berdendang dalam sebuah qasidahnya, sihamul laili soibatul maromi. Bu, kalau jenengan gadah keinginan, jadi gadah hajat, gadah hajat, kemudian gadah rughbah, keinginan, gadah intinya duwe keperluan apa lah Bu nggih, baik urusan duniawi maupun ukhrawi, bangun di malam hari. Sihamul laili soibatul maromi, anak panah yang dilesatkan di malam hari, soibatul maromi Pak, itu tepat sasaran. Doa yang diluncurkan di pada malam hari itu soibatul maromi, tepat sasaran. Tapi ada syaratnya, idza wutirat bi autaril khusyu'i, ketika anak panah itu dilesatkan dengan
kekhusyukan yang tinggi. Makanya para wali-wali itu atau wong tua zaman biyen lah. Wong tua zaman biyen itu ketika ada apa gitu kan terus menyepi Pak. Kuwi bukan bid'ah loh ya. Itu bukan kok terus kayak klenik kayak Pak Torik. Ya wong Jawa mungkin ngomongnya kayak klenik itu, tapi itu sebenarnya bukan klenik. Itu adalah dia ingin berkhalwat, dia ingin menyepi, menyendiri, berasyik-asyik dengan Allah Pak. Ini loh. Lah, katikan jenengan saya waktu Qiyamul Lail itu ada Pak Saifuddin Boyolali itu loh. Delalah, aku yo mboten ngertos. Ternyata dia ning sampingku Pak Saifuddin. Ngerti ngono tak kon imam Qiyamul Lail. Lah kula nggih mboten ngertos, Pak. Ternyata Pak Saifuddin bandang lampune diuripke padang. Loh, Pak Saifuddin. Ah kula nggih ngoten. Tilem tenggene Bu Manap to. Nggih, niki tilem mungkin jatah tilem di sana atau gimana terus jamaah teng Pandean nggih sama Pak Saifuddin. Itu saya baca sholawat Yusriyah itu loh Pak, Asmaul Husna itu. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Tapi ada syarahnya Bu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Abdur Razzaq wa ala ali. Kalau orang udah ya nanti beda-beda, jenengan baca terjemahnya dulu ben ngerti maknane. Kalau udah paham bahasa Arab enggak perlu. Itu nikmat sekali Pak. Allah, 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 Allah. Kenapa kok orang zikir orang-orang ahli zikir itu kalau zikir kok dermimil? Kenapa? Syaratnya kenapa? Ya. Kan jenengan kalau zikir kan mencep tak Bu? Nah, ini kan hatiku zikir Pak. Kenapa kok lisannya ikut Allah Allah? Tak beritahu ini. Kalau jenengan sholat Allahu Akbar, baca iftitah, baca Fatihah, itu justru kalau mulutnya panjenengan mingkem-kem itu kekeliruan loh Bu. Tahiyat dibatin, sholawat Nabi dibatin. Wong sholat itu duduk kebatinan kok. Loh jelas loh. Kan fi'liyah, qauliyah. Sholat itu qaul. Qaul itu berucap. Jadi kalau sholat ya Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya kayak gitu. Bura kok. Ini aliran kok ngendi kuwi? Nggih. Justru tahrikul lisan, menggerakkan lisannya Pak. Ini akan berasar pada kolbu. Ya, hati kita akan ada asarnya, ada pengaruhnya. Allah, Allah, Allah. Ini ya coba banter-banter. Konjenengan Allahumma ba'id baini. Wah, bengok-bengok ngono kuwi malah lah kayak wong edan ini gitu. Ya jangan gitu, gitu. Ya pelan-pelan. Artinya sampai telinganya sendiri yang mendengar. Kalau di beberapa mazhab itu sampai orang sisih kita itu paling maksimal mendengar. Tapi kalau sampai semasjid mendengar ya itu jenenge bengok-bengok gitu. Sering seperti itu Pak. Kemudian yang ketiga, tuwafiqu sofaan lidzihni. Ibadah di malam hari, bapak-bapak yang iktikaf, ibu-ibu yang di rumah juga bangun di malam hari. Ini gile Pak, ngapunten, pikiran panjenengan jernih. Sofa udzihni itu resik jernih. Ning aja tangi turu terus mikir utang, jenengan tangi turu mikir utang ya. Dadine terus abot. Jadi bangun tidur itu langsung Bu. Jadi tidak berpikir tentang duniawi tapi berpikir tentang ukhrawi. Jadi muhasabah diri, oh aku ki wis 50 tahun. Aku wis 60 tahun, aku wis 30 tahun, saya sudah 35 tahun, 40 tahun, matiku kapan aku ora ngerti. Ya wis saiki aku tak di jalan Allah gitu. Coba kita buka surat Al-Muzammil surat ke-73 ayat 6. Ini cocok sekali Pak. Ini terkenal sekali ya. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Ya. Sungguh bangun di malam hari itu lebih kuat mengisi jiwa kita. Wa aqwamu qila, dan bacaan di malam hari itu lebih berkesan di hati. Apalagi kalau yang imam sudes atau surem, maka kenapa kok 10 hari terakhir ini umroh paling larang sendiri Pak. Ya karena ya memang para imam-imam besar itu
nak ling imam sudes ning burine ya ana surem, di belakangnya ada siapa lagi gitu. Itu banyak Pak, ada 9 imam tuh jentrek-jentrek gede-gede kae nggih. Terus ya lemu-lemu maksud kula nggih. Karena enggak ada yang kuru kan delalah Pak. Oh ya. Jadi yang kuru itu mungkin hanya di sini Pak, imam kuru-kurunya. Sana lemu-lemu kok piye. Terus kemudian kalau surem imam di belakangnya ya para imam-imam besar. Nanti gentenan. Itulah kenapa rahasianya imam-imam di sana suaranya ra entek Pak. Sebabnya double imamnya. Wajib itu. Jadi mamane sudes itu kalau imam kita buktikan loh di channel Al Haram itu kan. Sudes itu kalau imam paling 2 rakaat terakhir ditutup witir. Gur ngono kuwi tok. Makanya suaranya lantang, wah kuat ya karena itu mungkin ya. Coba kalau dari awal Pak, ya ngeden-ngentut dia ya. Istilahnya menggas-menggas ya kula nggih ngoten Bu. Kula buka puasa wis bengok-bengok. Terus mengke tarwih isya gitu, kultum terus bengine kon qiyamul lail Bu. Ya mejen kula. Ayo arep mengguk-mengguk ngoten. Suarane ora pati lantang karena wis dientekke kate esuk kula nggih. Wa aqwamu qila, dan bacaan pada malam hari itu berkesan Pak. Silahkan baca, entah zikir, entah sholawat Nabi. Waktu kemarin itu malam malam Ahad itu qiyamul lail, subuhannya saya di Gagak Sipat di tempatnya Pak Sugeng, namanya Pak Sugeng. Kebetulan di sana itu umum, masjidnya itu umum. Ya nggone wong NU, ya nggone wong Muhammadiyah, ya nggone wong Salafi umum. Jadi mulai dari yang pakai sarung, pakai celana, enek sing cingkrang, enek sing mboten, dari yang berjenggot sampai ndak komplit. Dan sana kalau ada orang pakai pujian, ya ndak marah. Orang Salafi, orang Ikhwan, orang-orang Muhammadiyah nggak marah. Ada yang baca pujian, ada yang pakai Jawa, ada yang ndak. Kebetulan kemarin itu yang baca pujian itu Pak Arif, TNI juga. Tak takoki perwira ternyata. Dinasnya di Jogja. Lah, terus kemudian dia kok tentara kok iso men fasih ternyata alumni pondok Pak. Pondok. Dia membaca sholawat Nabi Tibul Qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah gitu. Kok saya waduh iki tambah iki. Siji ya suarane apik, tapi gini Bu, sing jenenge sholawat Nabi kalau dilantunkan dengan suara lirih, kabeh hati itu bergetar. Ketika ada getaran di situ, itu mahabbah, Bu. Itu tanda kalau jenengan itu remen, jenengan itu kangen, rindu dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli itu kalau hatinya ada greng gitu, oh berarti cocok karena memang ya semestinya kita ta'aluk, wong tiap hari namanya kita sebut dalam sholat kok, gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat, bapak-bapak sekalian, yang keempat itu gini ya. Yang keempat, tuwafiku sa'atil listijabati doa. Bangun di malam hari itu, 5 menit lagi, bangun di malam hari itu sesuai dengan jam-jam di mana Allah menjawab doa, wa tanazzalur rahmah, dan turunnya rahmat, wa nuzulullahi ila sama'id dunya, dan turunnya Allah di langit-langit dunia. Hal ini sesuai dengan hadis Bukhari Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia di malam hari, khina yabqa thuluthil laili al-akhir, ketika
sepertiga hari seperakhir dari bulan Ramadan, wa yaqul, dan Allah mengatakan, Allah berfirman, mayyad'uni astajibalahu, barang siapa berdoa kepadaku aku ijabahi, wa mayyas'aluni, dan barang siapa meminta kepadaku fa'atiyahu, aku beri dia, wa man yastaghfiruni, dan siapa yang meminta ampun kepadaku fa'aghfiralahu, aku akan mengampuni dia. Tapi jangan dibayangkan Allah medun sangga singgasana ning donya ngeten nggih Bu nggih. Karena Allah kalau kita bayangkan berfisik itu haram. Karena Allah tidak seperti makhluknya. Kalau kita kan punya fisik. Nah, Allah bagaimana? Intinya jangan berpikir tentang zati Allah yang turun itu rahmatnya aja. Belas kasihnya Allah turun dan besar sekali di sepertiga malam-malam terakhir. Mari Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir, Bapak Ibu silahkan berjuang. Kita intinya gaspol lah, kalau wong neng Instagram kan IG-nya santri, IG-nya apa kan, ayo gaspol rek, apa gaspol lur gitu kan. Karepe gaspol itu kon ngibadahi di gaspol gitu. Ya. Rasulullah sampai mengikat, ya di sini ada hadisnya itu, Rasulullah idza dakhalal asyru ahyal lail. Rasulullah menghidupkan malam-malam harinya itu dihidupkan, artinya tidak tidur, wa aiqadha ahlah, istri anak-anaknya dibangunkan, wa jadda wa syadda mi'zara. Rasulullah berjuang sungguh-sungguh dan ngencengi tali sarungi. Bukan malah kendor tapi malah dikencengi. Ya, coba kita lihat kita bagaimana. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, dan sebenarnya masih banyak, tapi yang jelas saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima amal baik kita semua di bulan Ramadan ini, dan minal aidin wal faizin, semoga kita menjadi orang yang aid, orang yang kembali, artinya kembali kepada fitrah, kembali ke jalan kebaikan, kembali kepada apa yang diridhoi Allah, kembali pada sunnahnya, sunnah nabinya, dan wal faizin, faizin itu orang yang menang, ya bukan orang yang bangkrut, tapi orang yang menang. Ya, itu saja. Mungkin ada pertanyaan, Pak? Mboten enten? Nggih. Kalau ba'da subuh tidur gimana? Apakah melanggar syariat atau tidak? An-naumu ba'da subhi la yadkhul fil muharramat, tidak masuk ke dalam bab yang haram. Tetapi makruh, minal makruhat, ini bagian dari makruhat itu. Jadi kalau memang wasubhi idza tanafas itu subuh yang segar gitu loh Pak. Jadi subuh itu waktu umat Islam itu seger. Ora kok malah kelundung-kelundung, enggak, tapi seger. Tadi tetangga saya itu Pak, ini jujur saja, tapi karena direkam saya enggak terlalu membuka banyak ya. Intinya dia tuh agak punya penyakit itu. Dan saya sarankan mandi di pagi hari. Setelah saya sarankan sampai sekarang mandi terus Pak. Tak minta pakai daun bidara, golek daun bidara. Golek ning pasar daun bidara, widara itu dicampur mandi. Tadi ya panu, adem nggih Pak Torek nggih? Nggih, adem. Nggih kula tak adus sik lah. Loh, adem kok adus Mas? Nggih pun terbiasa, ternyata betul dia terbiasa mandi pagi hari. Terus sakniki pun tepeken Pak, kula mriki wau bareng dhek teng Pasar Jongke, dodolan teng Pasar Jongke, dodol napa nggih dodolan lah ya. Terus saya ke sini, hebat Pak, mengke pulang sore hari. Itu hebatnya orang berjuang mencari nafkah gitu. Bapak Ibu yang sekarang punya nikmat, sekarang bisa duduk ya, itu syukuri. Dia juga jane ya pengen pengajian, wong nganggar kula pengajian tangleti pengen melu. Kalau malam itu ingin ikut saya ajak. Subuhan pernah saya ajak juga Pak Dwi. Dia ngopi dhewe mbek bojone, aku yang ngopi dhewe gitu. Saya ajak, alhamdulillah. Dan alhamdulillah wis salat, gelem salat, alhamdulillah. Nggih, gitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.